Halo teman-teman, saya sering diberi pertanyaan kenapa beli HP limbah Jepang. Kadang ada yang komentar ya, duit segitu mending beli Xiaomi dapat yang baru, atau mending beli HP ini dapat yang baru. Ya, itu sering saya dapatkan pertanyaan seperti itu. Dan ya tidak masalah itu selera ya. Tapi saya mau kasih tahu kenapa alasannya beli HP limbah Jepang. Yang pertama, HP limbah Jepang itu dengan harga yang ada, misalnya seperti XZ2 Premium ini, dengan harga 1.700.000, kita udah dapat HP dengan spek yang tinggi. Bahkan untuk saat ini ya, Snapdragon 845, kemudian RAM 6 GB, dual kamera, layarnya Gorilla Glass 5 depan belakang, IP68, anti air, dan NFC. Jadi bayangkan uang 1.700.000 itu kalau kita beli HP baru, kemungkinan ya dapatnya spek-spek yang pasti di bawah itu. Misalnya seperti Xiaomi Redmi 8 atau Redmi 9A, 9A enggak ya, Redmi 9 gitu-gitu lah. RAM 232 gitu atau 332 gitu. Nah, sementara ini RAM-nya 6, 64. Sedangkan barunya saja kita tahu ya, HP flagship seperti ini barunya bisa lebih dari 10 juta. Nah, ini harga secondnya memang hanya 1 juta sekian. Nah, jadi kalian bisa bayangkan lah HP 14 juta pasti spek yang didapat pun mewah banget. Speknya bukan kaleng-kaleng. Nah, itulah sebabnya kenapa kok saya lebih suka pakai HP yang limbah Jepang, mantan-mantan flagship seperti ini. Karena dengan dana yang ada, yang mungkin dananya terbatas, tapi kita sudah bisa dapat handphone dengan spek yang mewah, spek tinggi, yang bisa jadi akan sulit kita dapatkan jika kita beli baru. Makanya lebih suka beli yang second limbah Jepang. Kemudian yang kedua juga, untuk pemakaian biasanya masih bagus kok. Jadi HP limbah Jepang itu yang masuk ke Indonesia bukan berarti dia betul-betul limbah yang sampah itu ya. Enggak juga. Seringkali kita dapatnya barang-barang yang memang betul-betul masih bagus banget, masih mulus, masih bahkan kalau misalnya dapat yang Fujitsu itu ya, Fujitsu atau ya Fujitsu itu seringkali kita dapatnya betul-betul yang masih masih kadang layarnya aja masih ada stiker plastiknya itu yang pelindung plastiknya itu kita harus lepas. Belakangnya masih ada stiker yang orinya yang nggak ada lecet sedikit pun. Sony juga beberapa kali dapat yang seperti itu, yang betul-betul masih mulus like new. Jadi yang nggak ada lecetnya sedikit pun. Kondisi mungkin 99,99% nggak ada lecet. Jadi kita sering kok dapat yang seperti itu. Jadi bukan berarti limbah Jepang terus HP sampah. Itu nggak juga. Kita dapatnya HP yang bagus. Ya, asal bisa milihnya ya. Nah, makanya kita mau kasih tips nih. Bagaimana caranya kita bisa memilih HP limbah Jepang. Atau kalau kita mau beli HP Jepangan, caranya bagaimana agar kita dapat barang yang betul-betul bagus. Nah, saran yang pertama, saya selalu sarankan untuk beli offline. Jadi, ketemu langsung di tempat yang jual. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar bisa milih barang. Cek betul-betul fisiknya, apakah ada lecetnya atau tidak. Kemudian kalau HP Sony itu selalu ada kodenya ya, kode HP Sony yang bintang pagar itu ya. Jadi selalu pastikan itu, cek baterainya apakah dia bagus, kemudian pressure-nya apakah masih naik, kemudian fungsi-fungsi yang lain apakah normal. Nah, kalau kita sudah pastikan itu semuanya, baru kita beli. Nah, kalau untuk harga, ya kita bisa sesuaikan budget kita ya, mau yang tipe apa, mau yang jenis apa, sesuai kebutuhan kita dan selera kita. Nah, itu yang pertama ya, kalau bisa offline. Tapi kalaupun terpaksa beli yang online, ya pastikan sellernya terpercaya. Coba lihat di komentar-komentarnya, komentar di sellernya ya. Apakah banyak komentar positifnya atau komentar negatifnya? Ya pasti namanya seller pasti ada komentar negatifnya satu atau dua. Tapi kalau komentar negatifnya udah parah, udah banyak banget dan komentarnya itu parah lah, misalnya kayak barang yang dikirim ternyata layarnya pecah atau apa. Nah, itu kan parah banget tuh. Nah, lebih baik ya hati-hatilah sama yang kayak gitu. Kecuali kalau misalnya komentarnya cuma pengirimannya lama atau ternyata kondisinya 98%, ngakunya 99% ya kan cuma selisih dikit banget. Nah, itu nggak masalah. Nah, kalau bisa sebelum dikirim selalu minta tolong difotokan, fotokan unitnya, fotokan emailnya.
Kenapa? Agar barang yang dikirim itu sama dengan barang yang difoto tadi. Jadi pembeli tidak akan kecewa, kita nggak akan kecewa. Nah, kalau bisa juga minta penjualnya untuk ngecharge dulu sampai 100%. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ngecek apakah charge-nya berfungsi dengan baik. Nah, ada beberapa kasus di mana saya sendiri pernah yang ngalami ya. Sekali ngirim barang nih, saya ngirim barang, masih mulus barangnya, masih mulus, masih bagus banget. Saya charge juga masih masuk karena bisa di bloatware ya. Di bloatware pasti kan masuk tuh, karena kita ada bloatware sambungin ke laptop. Nah, tapi emang nggak saya cas sampai 100%, saya cuma, oh cas masih fungsi. Nah, begitu saya kirim ke customer, ternyata di sana, apa namanya, waktu di charge, kan dia video ya, video unboxing, terus di charge, masuk, tapi hanya 5 menit saja. Setelah itu tiba-tiba putus sendiri. Nah, waktu itu customer ngechat, saya bilang, coba ganti charger. Sudah ganti charger, ternyata sama kasusnya. Ya sudah, itu berarti kan kesalahan kita. Nah, akhirnya kami refund dana. Waktu itu mau tak tuker tapi dia nggak mau. Akhirnya bukan nggak mau, tapi memang nggak ada barangnya, udah habis, itu tinggal di unit terakhir. Jadi akhirnya refund. Ya nggak masalah. Itu cari seller-seller yang seperti itu yang bertanggung jawab ya, yang kasih garansi. Nah, makanya pastikan kalau bisa sebelum dikirim minta di charge dulu 100%. Jadi pastikan bahwa unit yang dikirim ini betul-betul unit pilihan. Tingkat kemulusan, tingkat baterai, pressure-nya naik atau enggak, NFC masih masih nyala apa enggak. Kemudian baterainya bisa 100% atau enggak. Nah, kalau kita sudah minta itu dan dilayani oleh oleh penjual, ya maka kita akan dengan tenang ya menantikan barang yang akan kita beli di toko online. Nah, selebihnya juga mintakan email ya. Pastikan coba beberapa kartu, jadi tunjukkan 4G-nya. Jadi kayak misalnya ini ya, dia sudah ada 4G-nya. Kita coba kartu, kemudian difotoin apakah sudah jaringannya udah keluar 4G atau belum. Karena kalau emailnya nggak aktif, misalnya keblokir, ya udah pasti nggak akan keluar jaringannya. Nah, jadi itu tips-tipsnya memilih HP limbah Jepang dan alasannya kenapa kita mau beli HP limbah Jepang. Nah, semoga teman-teman yang ingin beli HP-HP Jepangan jangan ragu, jangan khawatir, karena HP-HP Jepangan sekarang yang dijual di toko online ataupun offline itu rata-rata IMEI-nya sudah terdaftar ya. Jadi masuk ke Indonesia, IMEI didaftar. Karena pada dasarnya peraturan IMEI itu agar pemerintah nggak kehilangan pendapatan. Nah, kalau misalnya IMEI nggak didaftar kan pemerintah nggak dapat apa-apa, nggak dapat uang. Nah, tapi kalau didaftarin, pemerintah juga dapat juga pajak dari IMEI ya, dari barang masuk. Jadi ya rata-rata sih sekarang udah pada didaftarin semua, dan penjual sendiri pun pasti ingin juga kok ikut aturan dari pemerintah. Jadi yang penting bisa jualan, teman-teman juga yang beli senang. Oke ya, demikian video dari saya. Semoga videonya bermanfaat.